Pernah nggak kalian berpikir setiap kali kalian menginjak pedal gas, ada perang elektronik tersembunyi yang terjadi tepat di bawah lantai mobil kalian? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal melakukan semacam otopsi industri. Kita akan membedah arsitektur elektronik dan perangkat lunak otomotif untuk melihat bagaimana transmisi berjuang hidup mati demi menyelamatkan dirinya dan dompet kalian dari kehancuran mekanis yang absolut. Kalau kalian pikir transmisi rusak itu cuma tumpukan logam yang gagal bekerja, wah bersiaplah untuk melihatnya dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Semuanya selalu berawal dari masalah klasik ini, panas. Tapi saat transmisi otomatis mengalami overheat, ini bukan sekedar mesin yang kepanasan biasa. Kita berhadapan dengan apa yang disebut siklus umpan balik thermal destruktif. Gini logikanya, panas ekstrim bikin cairan pelumas atau ATF mendidih. Viskositas yang tadinya kental dan protektif tiba-tiba hancur, berubah encer kayak air. Akibatnya, tekanan hidrolik anjlok, plat kopling mulai slip, dan slip ini malah menciptakan lebih banyak gesekan yang ujung-ujungnya menghasilkan lebih banyak panas. Benar-benar efek domino mematikan menuju kegagalan mekanis total. Saat transmisi mengalami overheat, komputer akan melawan balik. Kalimat ini sebenarnya merangkum seluruh esensi kecerdasan sistem kendaraan modern kita. Gejala-gejala brutal yang kalian rasakan saat mesin kepanasan, kayak mobil mengentak keras atau tiba-tiba kehilangan tenaga, sebenarnya itu bukan kerusakan acak loh. Itu adalah serangan balik yang sangat terkalibrasi dari AI kendaraan kalian. Modul komputer sedang mengambil alih komando. Oke, kita masuk ke bagian pertama, siklus thermal destruktif. Mari kita lihat dari mana sebenarnya sumber panas mematikan ini berasal. Fakta pahitnya adalah kita nggak bisa mengakali hukum termodinamika. Kondisi operasional yang berat seperti menarik beban ekstra atau merayap di tanjakan curam, itu memaksa terjadinya gesekan antar logam yang luar biasa dan turbulensi hidrolik masif di dalam gearbox. Setiap pergerakan molekul yang bekerja keras ini menghasilkan limbah berupa panas yang sangat ekstrim. Kalau sistem pendingin gagal mengimbanginya, nah, panas ini bakal terakumulasi dengan sangat-sangat cepat. Dan inilah angka keramatnya, 220 derajat Fahrenheit. Atau sekitar 104 derajat Celcius. Begitu suhu internal menembus ambang batas kritis ini, komputer transmisi tahu persis bahwa ia nggak bisa lagi beroperasi normal. Di titik inilah sistem membuang semua rutinitas standarnya dan langsung beralih ke mode bertahan hidup. Masuk ke bagian kedua, sensor TFT, sang mata pengawas. Pertanyaan menariknya, bagaimana sebuah komputer yang pada dasarnya buta ini bisa tahu kalau logam di sekitarnya hampir meleleh? Jawabannya ada pada komponen elektromekanis mungil ini, sensor TFT atau Transmission Fluid Temperature. Bagi TCM atau Transmission Control Module, sensor kecil ini adalah satu-satunya mata yang ia miliki. Posisinya yang terendam di dasar penampungan oli atau tertanam di valve body memungkinkannya mengawasi iklim internal secara real time. Tanpa sensor ini TCM benar-benar buta. Ia nggak akan tahu ada lonjakan panas dan sama sekali nggak bisa mengkalkulasi kompensasi tekanan hidrolik yang dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat dari kacamata rekayasa perangkat lunak, logika di balik sensor ini tuh jenius banget. Sensor ini menggunakan material semikonduktor dengan sifat NTC atau Negative Temperature Coefficient. Coba perhatikan urutannya. Saat panas fisik meningkat, energi panas ini mengeksitasi kisi semikonduktor di dalam material sensor. Elektron-elektron bebas jadi bergerak lebih liar di dalam sirkuit. Hasilnya, resistansi listriknya justru turun drastis. Penurunan resistansi ini kemudian ditangkap oleh TCM sebagai penurunan tegangan atau voltage drop di dalam jaringannya. Jadi korelasi terbalik inilah kunci utamanya. Semakin EATF mendidih, eksitasi termalnya semakin menghancurkan hambatan listrik, sehingga arus mengalir deras. Saat TCM mendeteksi sinyal voltase yang sangat rendah ini, sistem langsung menerjemahkannya sebagai alarm darurat level merah. Cairan sedang terbakar. Peringatan inilah yang memicu TCM untuk langsung merombak total strategi komputasinya secara instan. Sekarang di bagian ketiga, kita lihat respons darurat pertama dari sistem, taktik hard shifting. Begitu alarm tadi menyala, sistem langsung mengeksekusi pertahanan garis depan. TCM langsung bertindak agresif mengambil alih komando darurat. Karena oli ATF sudah terlalu encer akibat panas, tekanan hidrolik jelas melemah. Buat ngakalin ini, TCM memodifikasi algoritma shift solenoid secara ekstrim untuk memaksimalkan tekanan jalur atau line pressure. Sistem dengan sengaja mendorong plat kopling baja dengan kekuatan maksimum, dan inilah yang menghasilkan perpindahan gigi yang super kaku dan agresif. Ini penting banget buat dipahami.
Hentakan kasar atau harsh shifting yang bikin jantungan saat mengemudi itu sebenarnya bukan tanda mesin kalian rusak. Itu adalah langkah profilaksis yang sangat terencana. Dengan membanting plat-plat kopling itu supaya menyatu secepat kilat, TCM sebenarnya memotong waktu gesekan parsial antar plat. Intinya, sistem sedang mencegah munculnya panas sekunder dari kopling yang slip. Pintar kan? Tapi, krisis termal jarang sekali bisa dihentikan cuma dengan menaikkan tekanan hidrolik. Terus, kalau suhu terus merangsek naik tak terkendali, gimana cara sistem mematikan panas langsung dari sumber utamanya? Ini membawa kita ke bagian keempat, kuncian awal konverter torsi. Taktik yang jauh lebih ekstrim untuk mencekik reaktor utama si penghasil panas. Di dalam transmisi otomatis, konverter torsi ini ibarat reaktor utamanya. Turbulensi hidrolik yang super kacau dari putaran cairan antara impeller dan turbin, disinilah yang sebenarnya mendidihkan sistem transmisi kalian hidup-hidup. Selama komponen ini terus berputar dengan toleransi slip, panas dalam jumlah masif akan terus-menerus disuntikkan ke dalam cairan pelumas. Karena itulah perangkat lunak TCM langsung mengeksekusi protokol berikutnya, memaksa Torque Converter Clutch atau TCC untuk mengunci lebih awal dari biasanya. Daripada membiarkan cairan berputar liar, TCM memaksa kuncian mekanis rasio 1:1 untuk menyatukan putaran mesin dan transmisi. Taktik brilian ini langsung membunuh turbulensi cairan dari dalam. Ini memberi jeda yang sangat berharga supaya cairan yang super panas tadi bisa dipompa ke radiator tanpa ketambahan panas baru. Dan tibalah kita di bagian kelima. Pertahanan terakhir, Limp Home Mode. Kalau semua taktik awal tadi masih gagal dan suhu sudah mendekati titik fusi logam absolut, sistem harus menekan tombol nuklirnya. Opsi nuklir ini dikenal sebagai Limp Home Mode atau mode pincang. Protokolnya benar-benar militeristik. Komputer memutus total aliran listrik ke solenoid di valve body. Secara otomatis, desain hidrolik fail-safe akan langsung mengunci rasio gigi secara permanen. Biasanya menjebak mobil kalian di gigi 2 atau 3. Kecepatan dikunci ketat pada batas maksimal 40-80 km per jam. Dan bagian paling kejamnya, input dari pedal gas akan ditolak mentah-mentah. Gak peduli sedalam apa kalian menginjak gas, sistem gak akan peduli. Kenyamanan kalian benar-benar dikorbankan demi kelangsungan hidup mekanis yang absolut. Pembatasan pergerakan kinetik yang brutal ini punya satu tujuan pasti, melumpuhkan momentum berat kendaraan kalian. Sistem menahan putaran dan gesekan sampai ke batas minimum absolut, yang penting kalian masih bisa mengevakuasi mobil dengan aman ke bahu jalan, sebelum logam-logam struktural di dalam sana benar-benar meleleh dan menyatu. Yang bikin merinding, TCM ternyata nggak bekerja sendirian di fase akhir ini. Ia berkoordinasi dengan ECU atau komputer mesin untuk melakukan manuver tanpa ampun, memotong suplai bahan bakar dan secara paksa mematikan kompresor AC kabin. Jadi, kalau tiba-tiba AC kalian mati saat mobil overheat, itu bukan karena kompresornya jebol. Sistem sedang membuang setiap ons beban mekanis sekunder dari mesin untuk mati-matian menyelamatkan chassis dari krisis suhu. Pada akhirnya, apa yang kita lihat dan cium dari balik kemudi, bau karet hangus yang bikin mual, atau asap sangit yang mengepul dari bawah kap mesin, itu hanyalah indikator permukaan. Itu adalah bukti forensik dari peperangan perangkat lunak digital dan hidrolik tak terlihat yang baru saja kita bahas secara mendalam tadi. Jadi, inilah poin yang harus selalu kalian ingat. Saat mobil kalian bertingkah mengerikan, menghentak kasar, menolak digas, AC mati seketika, itu adalah bukti nyata bahwa mesin sedang bertindak sebagai pelindung mekanis kalian. Ia dengan sengaja melumpuhkan dirinya sendiri untuk mencegah malapetaka yang jauh lebih besar, yang bahkan bisa membahayakan nyawa kalian di jalan raya. Nggak perlu panik, ia justru sedang menyelamatkan kalian. Sebagai penutup, coba renungkan ini. Lain kali kendaraan kalian mendadak masuk ke mode pincang atau perpindahan giginya terasa seperti ditendang, apakah kalian akan tetap mengumpat dan menganggapnya sebagai mesin yang rusak? Atau kalian akan tersenyum tipis dan menyadari bahwa kalian baru saja menyaksikan sebuah mahakarya pertahanan arsitektur elektronik, sebuah aksi perlindungan diri digital yang baru saja menyelamatkan dompet kalian dari kerugian ribuan dolar. Terima kasih sudah bergabung di pembahasan kali ini. Semoga wawasan teknis ini benar-benar mengubah cara kalian melihat teknologi di balik roda kemudi.